Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bil mu'minina. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul bi lisan ya qauli. Sob, ada satu hal yang menjadikan kita ini bisa dapat barokah yang luar biasa. Mas duduk sini mas. Oh. Jadi barokah yang pertama adalah kalau Anda punya orang tua, itu Anda harus memuliakannya gitu. Dan kadang saya terlalu cuek juga gitu. Dan saya kemarin terenyuh ketika saya telepon ibu saya, ternyata kan saya biasanya kan saya tiap 2 minggu ke sini ke Jakarta. Karena Covid ini saya nggak ke Jakarta. Kemarin meskipun saya gimana, saya langsung doa, ternyata langsung dilancarkan semua. Ternyata pas saya telepon ibu saya, dia punya handphone sekarang. Ya saya kan udah telepon rumah pakai handphone. Telepon ke ibu saya dapat teguran dari saya, Ridwan, mama itu kangen banget katanya. Adik saya langsung nasihati saya, ngomongin saya gitu. Dan saya langsung telepon, ternyata benar. Pas baru telepon langsung nangis ibu gitu. Jadi apa? Ya udah, meskipun kadang-kadang istri kita ngelarang gitu loh untuk ketemu ibu dengan dalam artian mungkin takut Covid segala macam-macam. Tapi kan hati ini nggak bisa dilawan gitu. Jadi saya pada momen tertentu ya saya pulang gitu. Jadi intinya apa? Saya datang ke Jakarta itu saya pengen ketemu ibu. Dan saya cukupkan waktu di sini seminggu sampai 2 minggu. Dan alhamdulillah udah lama di sini. Jadi intinya apa? Penting kita memuliakan orang tua. Yang harus kita muliakan di dunia ini pertama ibu. Ketika Rasul ditanya siapa yang harus dimuliakan, ya Rasul gitu. Ibu, kedua ibu, ketiga ibu, keempat baru bapak ya gitu. Nggak ada di situ istri atau gimana. Meskipun kita tidak menafik bahwa istri kita harus muliakan juga, tapi yang harus dimuliakan paling utama adalah ibu, sosok ibu. Dan kadang-kadang memang gimana ya, saya datang sini ibu juga curhat gitu. Kita harus terima curhatnya dan kita memang kebahagiaan apa yang bisa kita bahagiakan buat beliau, ya udah saya bilang. Ibu, ternyata ibu itu mendoakan saya tuh luar biasa dan saya buktikan sendiri. Ibu itu kalau mendoakan saya itu hampir tiap malam nggak bisa tidur didoakan di tiap sujudnya dia itu. Jadi tidak ada orang yang paling bukan paling setia ya, paling mencintai kita kecuali ibu kita sendiri. Dan kita kan istri kalah ibu. Saya datang sini, saya tuh kalau datang ke Cilengsi saya tidak mau telepon gitu. Masalahnya apa? Masalahnya kalau saya telepon, ibu nyiapin semuanya, nyiapin macam-macam gitu, dari makanannya kesukaannya gitu. Kesukaan saya ayam goreng, opor dibuatin langsung yang paling enak memang sob. Jadi intinya apa? Apapun disiapin gitu. Dan saya teringat dulu ya, ketika saya kerja di perbankan, kalau saya datang sini seluruh adik-adik saya repot kalau saya datang. Kenapa? Lilis ambil cuciannya, Lilis ini semua dikasih tugas saya semuanya untuk melayani saya gitu. Karena ibu tuh ternyata cinta banget ke anak laki, terutama anak lakinya. Jadi seperti itu yang terjadi dan saya harus balas kebaikannya beliau gitu. Dan saya janji ke beliau, ya ibu gitu bilang, ketika waktu senggang dan kita ada rezeki, saya ingin ibu mau jalan-jalan kemana itu, mau umroh lagi atau mau gimana gitu, atau sekalian ke Masjidil Al-Aqsa gitu. Nah, dia minta, Wan mau tapi harus ditemani gitu. Temani siapa? Teh Mimi, bukan anaknya yang diminta Teh Mimi, karena Teh Mimi itu ternyata ipar saya ya, ipar dari Alek ya. Itu teman SMP saya dinikahi oleh kakak saya gitu. Dan ternyata Teh Mimi ini itu nemeni ibu luar biasa gitu. Luar biasa dalam arti ketika sakit yang telaten gitu. Jadi ya udah, insya Allah. Jadi apa ya bawa aja sekalian. Dan saya insya Allah nanti kalau ini ada waktu, ada rezeki, ada segalanya, waktu luang, insya Allah kita berangkat lagi ke sana, ke Masjidil Haram. Kalau bisa, kemarin saya dapat undangan dari sampai ke Palestina gitu, ke Masjidil Aqsa gitu. Mungkin undangan itu saya ambil, saya ajak ibu gitu. Loh kok gimana Kep? Ya iya seperti itulah, karena kita memuliakan ibunya. Dan alhamdulillah sekarang ini dengan punya ibu luar biasa gitu. Jadi ibu pun tadi curhat, Wan, biasanya kan di sini saya ada perusahaan di sini. Kebetulan perusahaannya udah berapa bulan nggak jalan. Biasanya kan dapat dari perusahaan, Wan nggak dapat dari perusahaan. Yang harus kita pikirkan gitu loh. Karena kebetulan hebatnya ayah saya, ini saya teori ibu saya. Ayah saya itu udah membagi hibah dan ibu dikasih hibahnya. Jadi ibu saya tuh diibaratnya cukup kaya gitu. Ada kemampuan keuangan karena punya hibah sendiri gitu, tanah sendiri, dan juga ibu dapat pensiunan gitu. Nah sekarang dia ngeluh, hanya uang pensiunan yang dipakai pensiunan sekarang. Kenapa? Dari perusahaan kamu nggak pernah ngasih lagi gitu. Biasanya kan dikasih dari perusahaan kan lumayan gitu, listrik dibayarin, terus dari perusahaan berapa juta, 2 juta mas ya biasa dikasih ya.
Hah? Biasa perusahaan berapa juta? Setengah Arif. Dari Arif tuh saya punya perusahaan di Bogor di sini itu biasa memberikan 2,5 juta gitu. Dan saya baru tahu gitu. Kalau saya nggak kesini kan saya nggak tahu. Jadi ternyata Arif di perusahaan kan saya punya pabrik di belakang gitu. Ada pabrik alat kitchen. Dan karena sekarang ini dari mulai habis Lebaran ini sebelum Lebaran tutup gitu. Tutup dari mana? Dari Lebaran ya. Di bulan puasa ya. Dari bulan puasa ya tutup ya. Dan ibu ternyata ngomong saya, Wan, biasanya dari perusahaan sekarang dapatnya dari hanya pensiunan yang dia bayarkan gitu. Karena dari tabungan gitu. Kenapa? Kenapa ibu harus sejahtera? Karena ibu juga sering ngasih adik-adik saya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ngasih ibu disejahterakan, ibu pun membantu anak-anaknya ibu yang lain yang ada kebutuhan, betul Mama ya? Iya. Kan buat apa lagi gitu. Mama kan dapat juga kan hibah dari apa ya, Ma? Ya, Ma ya. Iya. Itulah hebatnya ayah saya, dan saya mungkin bayangkanlah dengan 10 anak beliau bisa menghibahkan rumah masing-masing, tanah masing-masing di Cilengsi yang cukup mahal juga gitu. Di satu kompleks sendiri. Ya itu aja. Saya tuh sayang banget sama ibu. Ternyata ibu itu ya masih udah gede gini saya masih manja sob. Karena saya ini orang yang paling repotin dari kecil. Satu paling bandel, kedua nyusunya paling banyak dari maghrib ya. Dari maghrib dari isya sampai subuh itu nyusu terus gitu. Ya kan nggak berhenti gitu. Terus kenapa tahan lah? Masa ditarik nggak bisa? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Sampai pala saya tuh peang sob nih, lihat peang. Sekarang harga lumayan. Kalau dulu kalau di sini di Sunda disebutnya penjol. Ridwan penjol tuh karena memang miring gitu. Karena saking sering tidurnya gitu. Sekarang nggak kelihatan gitu. Dan ternyata ibu tuh rindu kita luar biasa gitu. Dan saya sekarang ini kalau kangen sama ibu kangen. Kapan pun dipanggil ibu pasti saya datang. Jadi mama kalau nggak kangen telepon aja Wan atau Lilis. Terus datang sini saya akan datang gitu. Dunia akan saya tinggalkan demi ibu. Jadi intinya seperti itu. Jadi itu komitmen kita, karena siapa lagi yang gini loh sob. Anak laki itu ini anak laki itu menjadi mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pertama siapa? Ibunya. Jadi anak laki itu mesti tahu ibunya jadi tanggung jawab dia. Kedua, adik atau kakak perempuannya itu tanggung jawabnya anak laki. Itulah yang diajarkan guru saya bahwa Wan, kalau kamu gimana, ayah saya juga gitu, kamu harus tanggung jawab dengan ibumu dan juga kakak dan adikmu gitu. Jadi ketika dia ada masalah, kalau dia masih ada suaminya, tanggung jawab suaminya. Tapi kalau tidak ada suaminya, tanggung jawab anak laki gitu. Anak laki siapa? Saya salah satunya gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi sob, jangan takut untuk mengambil tanggung jawab, apalagi untuk memuliakan ibu. Karena apa? Apapun, siapapun, apapun yang kita punya sekarang, kalau nggak ada ibu, nggak ada apa-apanya. Barokahnya itu, barokahnya ibu. Saya minta doa ke ibu. Bu, Uber alhamdulillah udah jalan luar biasa. Dan kalau memang ini bisa saya tinggal, udah settle, udah bagus. Saya ingin ajak ibu umroh dulu. Umroh sekalian kalau bisa kita ke Palestina Bu ya. Atau ibu mau ke Turki sekalian nggak apa-apa. Atau jalan-jalan ke Eropa nggak masalah itu. Nggak kuat gampang. Saya yang gendongin. Loh sob, bayangin coba ya. Kan ada satu cita Cornisia Komar itu loh. Siapa itu? Itu luar biasa dia memuliakan ibunya gitu. Karena apa coba? Dan ketika meninggal itu didatangi banyak orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena luar biasanya, dan itu Rasulullah sampai pernah nitip ke khalifah gitu. Bahwa nanti ada satu tamu namanya ini gitu. Kornis ya kayak lupa saya. Nah, dia apa yang dilakukan? Pertama dia gendongin kambing, naik pelihara kambing, udah gitu digendongin naik bukit turun bukit. Kenapa? Ibunya nggak bisa jalan dan dia gendong gitu. Dan benar-benar terjadi, karena ibunya pengen ke Masjidil Haram, ya udah dia jalankan gitu, pengen haji, dijalankan dengan cara ya luar biasa, dengan memuliakan ibunya. Sakitnya hilang, semuanya hilang, luar biasa. Dan ketika meninggal pun itu kalah pemimpin negara dengan Kornis itu, luar biasa. Jadi intinya Kornis Alpon, lupa saya. Hah? Ya, kami latihan. Apanya? Lagi mau kami latihan. Jalan gendong. Iya, latihan jalan gendong ibunya dan gendong kami naik turun itu demi memuliakan ibunya, bayangin juga. Jadi ibu itu luar biasa sob. Jadi jangan coba-coba. Saya lebih takut ke ibu daripada ke bapak, meskipun ibu jalan marah gitu. Karena ibu bilang itu aduh bahaya dah. Ibu marah pasti bahaya dah. Apapun terjadi gitu. Kalau bapak paling mukulin doang gitu. Malah lama-lama karena badannya kuat ya nggak kerasa lagi gitu.
Tapi bapak saya tuh hebatnya Pak, dia mukul hanya kaki dan tangan tok loh, tidak sampai kemana-mana, itu pun pakai sabuk ya. Ya itu dia, karena saya bandel, bener-bener bandel dulu ya. Demikian dari saya, edisi memuliakan ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.